Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PKN dari kelas 10 TPS 4 yang beranggotakan Amsalom, Anggelica, Anisya, Haikal, Minolita, Emrafa, Naila, Nursafitri, Putri Dana, Rizanisya, dan Teguh Rifki akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dimulai oleh Amsalom. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan Presiden. Melaksanakan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Materi selanjutnya yang dibacakan oleh Angelika. Kepada Angelika, kami persilahkan. B. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. C. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anisya Nurfazila. Kepada Anisya Nurfazila dipersilahkan. D. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan. E. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mimi. Di bidang politik, menciptakan iklim perpolitikan Indonesia yang dingin dan bermartabat, tertera dalam Undang-Undang tentang Pemilu dan penyelenggaraan kenegaraan lainnya. Untuk itu, harus mampu menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah atau darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh. Lalu selanjutnya dibacakan oleh Rafa. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat atau daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Prinsip implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi yaitu A. Kekayaan di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Naira. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat. Padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat. Kini pada undang-undang tersebut diubah menjadi selanjutnya dibacakan oleh Nursaf. A. Hasil pajak bumi dan bangunan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. B. Hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. C. Hasil kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. D. Hasil minyak bumi 85% untuk pusat, 15% untuk daerah, dan gas alam 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri kami persilakan. Selanjutnya itu ekonomi. Memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik mungkin serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, kekayaan alam serta letak geografis Indonesia dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk kebutuhan perekonomian negara. Menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Contoh, menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat. Kini pada undang-undang tersebut diubah menjadi Satu, hasil pajak bumi dan bangunan. 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. 2. Hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 20% untuk pusat, 80% untuk daerah. 3. Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. 4. Hasil minyak bumi 80% untuk pusat, 15% untuk daerah, dan gas alam 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah. Ditambah lagi dengan anggaran yang jumlah ada 20% dari Baiklah, sekian dari kelompok kami yang membahas materi tentang menjelaskan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kata-kata dan kesalahan dalam penyampaian. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.